Pos 1 ada di depan, teriak Rashid memberi gestur. Guntur mengangguk, ia mengerti. Guntur meminta Mira lanjut ke tempat Rashid menunggu, sementara Guntur diam menurunkan tasnya. Mayang di belakang, sementara Eka adalah orang terakhir. Mereka bergerak bersama dalam kesunyian hutan yang kian lama kian mencekam. Rashid menunjuk sebuah rumah gubuk, mengatakan itu adalah pos pertama menginap. Mira mengamati rumah itu tampak berantakan. Tak hanya itu, sedari tadi ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Ia melihat Mayang mulai menyusul, sementara di belakang Guntur dan Eka mengikuti. Akhirnya sampai juga, kata Mayang. Ia mendekati Mira dan Rashid, namun sesaat sebelum ia sampai, sebilah kapak menancap tepat di batok kepalanya. Mayang melotot sebelum jatuh tersungkur. Mira diam, ia termangu mematung langsung dengan apa yang terjadi. Guntur menendang kepala Mayang, mencabut kapak itu sebelum Rashid mendekati mereka, menghujani tubuh Mayang dengan bilah belatik di perutnya berkali-kali. Semua diakhiri ketika Eka menghantam kepala Mayang dengan batu. Bangsat, mati kau. Ini untuk teman-teman kami yang sudah kau habisi, sialan, teriak Eka. Ia terus-menerus mengambil batu besar itu, menghantamnya lagi dan lagi, sembari terus mencaci maki Mayang yang sudah tak bergerak. Semua selesai saat Rashid menghentikannya. Cukup, ayo pergi, masih ada yang harus kita lakukan, teriak Rashid pada yang lain. Semua menatap Mira yang terkejut gemetar. Pikiran Mira kalut karena Rashid menatapnya bersama Eka dan Guntur. Tatapan mata mereka begitu sengit. Mira bergerak mundur lalu meraih pisau di pinggangnya. Dengar, kamu gak perlu angkat itu. Kita kudu pergi, Mir, dari sini, teriak Rashid. Pergi matamu, kalian baru bunuh manusia, teriak Mira masih menghunus pisau. Maksudmu si bangsat ini? Guntur ikut berteriak menunjuk Mayang. Dia ini iblis, sialan. Rashid mencoba menenangkan Mira. Ia meminta semua temannya diam sebelum mengatakannya. Dengar, Mir, sekarang aku tanya, kamu mau ikut apa enggak? Bilang saja. Ikut kemana? Ngapain aku harus ikut? Karena dia akan hidup lagi, ucap Rashid. Mira terhenyak diam. Hidup lagi? Benar, kata Eka. Aku sudah pernah gilas badannya pakai mobil 3 kali, Mir. Dan dia hidup lagi, bangsat ini anak. Aku pernah bakar rumahnya dan lihat sendiri dia terbakar habis di depan mataku, tapi dia masih hidup, teriak Guntur. Sampai kami tahu dia mempelajari Kolojiwo. Kami mencari tahu sampai bertemu banyak sekali orang yang tak pernah tahu ini. Hingga aku bertemu seseorang yang mengaku tahu cara menangkal Kolojiwo dengan membunuh 7 kali si pemilik ilmu ini. Dan ini adalah kematian ke-6-nya. Rashid menatap Mayang sebelum membakarnya. Kobaran api masih menyala. Rashid menarik tangan Mira, meninggalkan Mayang seorang diri. Ia mati, benar-benar mati. Menyusuri jalan yang kian menanjak, Mira berlari bersama yang lain, namun ada perasaan kosong di dalam dirinya. Benarkah Mayang masih bisa hidup lagi? Sepanjang jalan tanah yang lembab, Mira dan yang lain terus beranjak menyibak dedaunan dan semak belukar. Hutan ini benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Tak ada satupun sinar yang bisa menerangi, bahkan senter di tangan Rashid pun tak mampu mengusir kengerian dari segala penjuru. Kak, di mana? Tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Dia tengah berpikir dengan napas terengah-engah, sementara Guntur sesekali memperhatikan apa yang ada di belakang, seakan-akan ada seseorang yang akan mengejarnya. Mira ikut memperhatikan, namun tak ada siapapun di sana. Hening. Hutan ini lebih sunyi dari yang pernah Mira bayangkan. Ia tak lagi mendengar jerit dari suara yang memanggilnya, seakan suara itu lenyap seiring dengan kematian Mayang. Guntur masih berjaga, sementara Rashid dan Eka saling menukar kompas. Masih hening sebelum suara itu kembali.
Panik itulah hal pertama yang Mira rasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga berkelakar bahwa Mira harus pergi. Wajah panik Mira mendapat perhatian Rashid yang kemudian mendekatinya, namun mata Mira menangkap sosok nan jauh dari balik sebak belukar Mayang di sana. Semua orang menatap kemana Mira melihat, dan wajah panik seketika muncul. Eka dan Guntur mundur mendekati tempat Rashid dan Mira, tapi ada yang aneh dari Mayang. Ia mengenakan pakaian yang berbeda dan caranya berjalan terseok-seok dengan leher patah. "Itu Mayang yang kutabrak," ucap Eka. Ini adalah kali pertama Mira melihat hal seperti ini. Guntur menghunus kapaknya, namun Rashid menghentikannya. "Jangan, kata orang itu belum waktunya. Tunggu sampai tempat itu terbuka." "Tempat itu terbuka?" ulang Mira, namun tak ada satupun yang mau memberitahu apa maksudnya. Mayang terus mendekat, lehernya yang patah serta dua kakinya yang bengkok membuat Mira dan yang lain mematung sebelum badannya bertekuk ke belakang. Ia tampak kewalahan dengan kondisi tulangnya yang hancur. Namun satu yang Mira tahu, ia tiba-tiba berteriak keras sebelum menunjuk Eka. Eka menutup telinganya rapat-rapat, merintih menahan sakit. Godaan untuk mendengar teriakan itu terus memaksa membuat Eka secara tidak sadar mulai seperti kehilangan akal. Eka dengan sukarela memelintirkan pergelangan tangannya sampai terdengar suara tulang bergemeletak. Melihat gelagat sial itu, Guntur melemparkan kapaknya tepat di perut Mayang. Sebelum menarik Eka, Rashid dan Mira kemudian mengikuti mereka berpacu menembus apapun yang ada di depannya, meninggalkan Mayang yang kembali bangkit meski di perutnya tertancap kapak bilik Guntur. Napas Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Rashid terus berteriak agar Mira tak kehilangan arah, namun Mira tak pernah sekalipun menginjak gunung. Medannya yang sulit benar-benar tak mampu menyamai mereka semua. Mira berhenti membiarkan Rashid dan yang lain pergi. Dengan tenaga yang tersisa, Mira berjalan menapaki medan, namun tubuhnya semakin lama semakin nyeri. Tempat ini kian sunyi dan tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar selain teriakan agar ia meninggalkan tempat ini. Di belakang Mira mendengar suara langkah kaki. Mira berhenti. Di belakangnya sosok itu berjalan tertatih-tatih mendekatinya. "Tolong," katanya. Mira melangkah mundur. "Tolong saya." Mira masih tak mengerti sosok itu terus menggapai-gapai dirinya sebelum melewati Mira yang kebingungan. Sosok itu tidak mengejarnya, lantas dia bicara dengan siapa? Hujan turun dengan deras. Mira masih berusaha menerabas medan. Tanah keras menjadi berlumpur. Mira masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Mayang meminta tolong tapi bukan kepada dirinya, karena bila melihat dari gerakan tangannya, Mayang seperti tak melihatnya. Setelah berjalan sendirian di tengah kegelapan hutan, Mira melihat pondok lain. Kali ini pondoknya berbeda dari rumah pondok pertama. Tak hanya itu, di celah-celah gubuk Mira melihat cahaya di dalamnya. Dengan tubuh menggigil akibat hujan, Mira mendekati pondok. Mira mengetuk pintu dari samping jendela. Wajah familiar yang Mira kenal mengintip sebelum membuka pintu. "Mir," katanya. Eka mengamati Mira. Tak ada sepatah kata pun yang Mira ingin katakan, termasuk Rashid yang buru-buru keluar saat mendengar nama Mira disebut. Mata Mira bertemu sengit. Eka memperhatikan sekeliling sebelum menutup pintu untuk memastikan. "Maaf," kata Rashid, "kami harus lari. Bagaimanapun juga kami semua sebenarnya sudah dijampi sama anak itu. Mayang menjampi-jampi kami agar ikut apapun yang dia perintahkan, termasuk bunuh diri." "Bunuh diri?" tanya Mira. "Iya benar," kata Eka tiba-tiba ikut bicara. "Sini Mir, aku tunjukin sesuatu." Eka menarik tangan Mira, membawanya ke salah satu kamar. Mira terlihat bingung apa yang mau dilakukan perempuan ini. Tiba-tiba Eka membuka bajunya tepat di depan Mira. Mira gemetar menyaksikannya. Itu kenapa?" "Bangsat kan?" Eka menutup kembali bajunya setelah menunjukkannya pada Mira.
Rasid dan Guntur sama seperti kami. Sejak kejadian itu satu persatu dari kami mati. Mati, brengseknya. Hanya Mayang yang tidak mendapatkan penyakit ini. Mira melangkah keluar menatap Rasid dan Guntur yang tengah duduk. Kalian juga mendapatkan itu? Iya, pilihannya ada dua. Bunuh diri atau habisi satu kali lagi Mayang. Tapi yang jadi masalah adalah... Belum selesai Rasid bicara, tiba-tiba Mira bergerak melihat ke jendela. Dilihatnya jauh dari pondok berada, berdiri kurang lebih 6 sosok yang tengah menatap pondok rumah. Semuanya menyerupai Mayang. Mira terdiam karena suara yang ia dengar kini tertawa-tawa di dalam kepalanya. Rinjani tertawa. Belum selesai menguasai keadaan, tiba-tiba Guntur bicara. "Syid," katanya. Semua orang menatap Guntur yang berdiri paling belakang. Di kepalanya tertancap kapak. Guntur jatuh tersungkur. Di belakangnya ada seseorang yang wajah dan tubuhnya hancur karena terbakar. "Orang loro." Mira dan yang lain mematung. Sebelum selesai dengan ini, tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Semua mata tertuju pada pintu. Dari luar terdengar suara familiar yang Mira kenal memanggil. "Syid, Kak, Mir, buka pintunya. Ini aku, Mayang. Kenapa kalian ninggalin aku?" Mira membuka pintu. Dilihatnya Mayang berdiri menatapnya, namun tak ditemuinya sosok yang ada di belakang, termasuk sosok yang menyerupai dirinya yang baru saja menghantam kepala Guntur. Mayang tersenyum sebelum berujar pada Mira, "Kenapa? Mau bunuh aku juga?" Eka dan Rasid menatap senggit Mayang sebelum perempuan itu masuk dan menatap Guntur. "Sudah mati ya?" Mayang menatap yang lain. Saat Rasid menghunus belatinya, Mayang masih diam. "Tidak usah bunuh-bunuhan lagi. Lagi pula aku kan sudah bilang sama kalian, jangan mandi dari tempat itu." "Aku sudah bilang, aku hanya antar, bukan untuk menyalahi aturan. Kalian yang memulai. Kalau kalian gila bukan salahku." Mayang menyentuh wajah Guntur, dibelai wajahnya. Saat Mira menyaksikan Mayang seperti itu, suasana tempat ini menjadi lebih dingin sebelum Guntur membuka mata. "Aku gak gila, May." Mayang lantas menarik kapak di kepala Guntur sebelum menghempaskannya tepat di wajahnya dan membuat wajah lelaki itu terbelah dua. "Kalian sakit, biar aku sembuhkan ya." Mayang bangkit dari tempatnya berdiri sebelum berujar, "Puklakan gulumu." Eka tiba-tiba mengangguk sebelum mematahkan lehernya sendiri tepat di depan Mira. Perempuan itu tewas seketika. Kini Mayang menatap Rasid. Ia tahu ajalnya tak lama lagi. Mayang mendekati Mira, berbisik tentang sesuatu. Tatapan mata Mira pada Rasid tiba-tiba berubah. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun Mayang tampak tak berbohong sedikit pun. Mira melangkah keluar mengunci pintu. Tak lama kemudian suara Rasid berteriak terdengar. Hujan masih turun. Mayang melangkah keluar dari pondok mendekati Mira yang sedari tadi menunggunya. "Matur suwun Mir, awakmu wis percaya sampai aku." "Terima kasih Mir, kamu sudah percaya sama saya." Mayang memberi penutup kepala berupa kain yang langsung dikenakan oleh Mira. Bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan berdua saja. Mira menatap pondok itu untuk terakhir kalinya. Saat Mayang keluar dari dalam pondok, sekilas Mira melihatnya. Ia melihat Rasid tergantung di atas langit-langit. Siapa sebenarnya Rinjani itu? Kenapa dia ditempatkan di sini? Tanya Mira yang tak ditanggapi sama sekali dengan Mayang. Sementara itu mereka sudah melewati banyak sekali pepohonan yang kian lama kian rapat. Tak hanya itu, udara yang kian dingin membuat Mira menggigil. Mayang terus berjalan, tak sedikit pun dia terlihat lelah. Sebaliknya ia seperti tampak terburu-buru, sembari sesekali melirik sekeliling. "Mayang, kenapa tidak menjawab pertanyaanku?"
Jangan sebut nama dia di tempat ini, jangan pernah, ucap Mayang. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu berujung pada satu pohon besar yang terlihat begitu keramat. Siapa sangka di balik akar menjuntai tempat di bawahnya, Mayang memotong dahannya. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu berujung pada satu pohon besar yang terlihat begitu keramat. Siapa sangka di balik akar menjuntai tempat di bawahnya, Mayang memotong dahannya. Cairan kemerahan itu Mayang hisap sebelum memberikannya pada Mira. Lotor sakno. Mira terlihat bingung sebelum menuruti perintah Mayang. Ia hisap cairan dari akar pohon. Cairannya lengket dan berwarna merah gelap. Ketika Mira menghisapnya, ada rasa pahit yang membuat Mira merasakan sentakan di tenggorokannya. Karena setelahnya Mira bisa melihat semua tempat Mira berdiri di tempat di depan pohon keramat itu. Mira melihat begitu banyak anak perempuan kecil mengamatinya malu-malu. Mayang mendekati lalu berbisik, "Anak itu milik Codro yang diambil dari tangan Rinjani." Mayang menceritakan siapa Codro. Ia mewarisi salah satu ilmu yang diajarkan langsung oleh Codro, namun ada harga yang harus dibayar. Apa yang diminta olehnya? Menurutmu, apa yang diminta oleh orang tua ujur yang tak pernah mau menikah pada gadis kecil? Mira mematung, ia tahu apa itu. Mayang tersenyum, namun Mira tak habis pikir bila hal itu terjadi pada adiknya. Kira-kira bagaimana ia akan menyikapi semua itu. Sekarang akan kubawa kau ke tempat itu, hanya kau seorang. Wajah Mayang mendekati wajah Mira sampai mereka seperti akan berciuman sebelum Mayang menggorok leher Mira dengan cepat. Mira tersungkur dengan wajah setengah sadar. Mira menahan darah yang terus keluar dari lehernya. Ditatapnya Mayang yang mengamatinya. Karena sebelum semuanya hitam, Mayang berbisik, "Pilihan nih ono nang awakmu. Polo ciwo itu ilmu untuk mengikat nyawa pada tumbal yang kamu persembahkan." Mayang melihat anak lelaki kecil di depannya, ada kakek tua, di belakangnya ada seorang pria yang mengenakan belangkon mengawasi. "Persembahkan tumbalmu, maka setan di dunia akan bersumpah menggantikanmu, hidup menyerupaimu hingga 7 kali kematianmu. Namun tumbalmu tidak boleh sembarangan, karena harus anak perempuan. Itu yang dulu sudah dijanjikan semenjak perjanjian pertama antara keturunan Codro. Tumbalmu semakin banyak, maka yang mengabdi padamu akan bertambah kuat lagi." Mira hanya mendengarkan, ia tak tahu di mana ini dan kenapa ada di sini, namun wajah anak kecil itu familiar. Pintu terbuka, seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih masuk. Ia membisiki pria berbelangkon sebelum pria itu pergi meninggalkan ruangan. Mira melihat anak lelaki itu untuk terakhir kalinya. Ada saat di mana anak itu sempat menatap ke arahnya. "Ada apa, Gus?" tanya si lelaki tua. Anak itu menggeleng sebelum menatap kembali lelaki tua di depannya. Mira mengikuti pria berbelangkon. Ia dituntun menuju sebuah ruangan. Sebelum pintu ditutup, Mira melesat masuk di atas ranjang. Mira melihat seorang gadis kecil. "Mayang," kata si pria berbelangkon. Gadis itu hanya menunduk. Ia menahan tangisannya. "Bentar lagi akan kuajarkan dirimu Polo ciwo." Pria itu masuk ke ranjang sebelum menutup tirai putih. Mira tertegun sesaat menyaksikan semuanya sebelum sesuatu menarik dirinya. Tangan kurus pucat, bahkan bila dilihat dengan mata kepala sendiri, sosok yang menarik Mira terlihat bukan seperti manusia lagi. Mira tersentak mundur. Ia begitu terkejut menyaksikan seorang perempuan tingginya mungkin lebih dari 2 meter, begitu jangkung dengan rambut panjangnya. "Akhirnya kamu datang juga, nak, anak dari ikatan ari-ariku." Mira masih terpaku melihat betapa mengerikannya sosok yang ada di depannya. Tangannya tidak normal, begitu panjang sampai menyeret lantai. "Jangan takut sama ibu, Nduk. Sinten jenengan?"
"Siapa kamu?" tanya Mira. Sosok itu masih bersimpuh sebelum Mira tahu di tubuhnya ditancapkan sebuah pasak kayu. Ia menyeret satu kakinya yang lumpuh. Sebelum ia mencoba membelai kepala Mira, ia berucap dengan suara lirih, "Rinjani." Meski penampilannya tak seperti manusia, namun tatapan matanya yang putih begitu sayu. Ia seperti tersiksa dikurung di sebuah tembok batu yang begitu dingin. "Banyak yang datang ke tempat ini untuk mencari kekayaan, mencari hidup yang layak, tapi aku cuma nunggu kamu untuk..." Sebelum sosok itu menyelesaikan ucapannya, mulutnya memuntahkan cairan keputihan yang aromanya begitu busuk, membuat Mira bergidik ngeri. "Jangan takut. Aku gak bisa bicara masa depanmu yang sangat hitam, tapi aku bisa memberimu pilihan untuk dia. Adikmu, apa kamu ingin menyelamatkannya? Tapi aku ingatkan, ayahmu sudah membuat janji sama saya. Jika sampai kamu salah memilih, hidupmu tidak akan pernah tenang. Meski wujudku terlihat bukan seperti manusia lagi, tapi ku ingatkan." Rinjani menatap wajah Mira. "Jangan sampai kamu bersekutu dengan ratu. Pilihan saiki nung saawakmu." Untuk pertama kalinya Mira berani menatap wajahnya. Ia begitu lama mencarinya dan sekarang Mira sudah ada di hadapannya. Lindu dalam bahaya cengkraman Condro, dan Mira sudah melihat Condro seperti apa saat mendengar Condro mati. Tubuhnya tak sepenuhnya mati, lantas Mira memilih Lindu. "Sekarang mandilah, bersihkan ragamu di pemandian 7. Rinjani menunjuk sebuah pintu yang baru pertama Mira lihat. "Orogot Jowo bakal dibuka, Du. Orogot Nyowo sebentar lagi dibuka, Nak." Mira menatap Rinjani. Dari bola matanya yang putih, Rinjani menangis dengan air mata yang begitu hitam. Putih dan hitam adalah gambaran dari manusia yang mencari kebebasan, kebebasan untuk lepas dari ratu yang dia sebut dalam suaranya. Orogot Nyowo akan memulai semuanya. Mira meninggalkan Rinjani. Di balik pintu kayu, Mira melihat sebuah mata air dengan pancuran dari berbagai simbol patung yang tidak Mira kenali. Namun Mira pernah menggambarnya, mengumpulkannya di papan tempat Riko sekarang menyimpannya. Simbol patung itu memiliki bentuk berbeda-beda. Di setiap pancuran dijaga ada seorang gadis yang menjaga setiap mata air itu. Ia tak mengenakan pakaian, caranya melihat begitu kosong. Mira tertegun menyaksikan mereka semua seakan sudah menunggu Mira. "Kesini, Mbak." Satu dari 6 gadis kecil memanggil dirinya. Mira mendekatinya. Setiap dingin air mengguyur tubuhnya, Mira merasakan sentuhan bahwa tempat ini begitu kosong. Tak ada siapapun lagi di sini. Namun dari setiap guyuran itu, Mira melihat kilas peristiwa sebuah pernikahan berdarah, di mana semua undangan tewas memuntahkan darah hitam dari mulutnya. Mira juga melihat seseorang yang begitu hina dan busuk tengah dipenggal oleh seorang wanita yang mengenakan sanggul sebelum wanita itu memenggal yang lainnya. Ia membawa 2 kepala itu di tangannya sebelum pergi meninggalkan lelaki tua buncit yang kemudian membersihkan semuanya. Jauh dari tempatnya ada sebuah rumah dengan sosok berwujud wanita tua tengah menjilati tubuh seorang gadis yang terbujur kaku di dalam sebuah keranda. Bambu kuning, gadis itu tengah dimandikan, namun sosok tua itu terus-menerus menjilati tubuhnya. Mira hanya bisa melihat sosok itu. Mira tidak tahu kilasan peristiwa itu kapan terjadi, namun dirinya terhenyak saat melihat seorang tengah duduk di bangku kosong dengan sebuah meja panjang. Ia menyendiri. Mira mendekati sosok itu. Tak beberapa lama, masuk 3 orang ke ruangan itu. Mereka ikut duduk. "Bagaimana? Sudah kalian pikirkan? Manusia kalau sudah merasa derajatnya tinggi memang sombong, tidak ingat dengan masa lalunya." Sosok itu berkelakar. Semua diam. "Mas, aku sangat menghormatimu, tapi tidak bisa menghilangkan 1 dari 7. Bila itu dilakukan, tidak akan ada yang selamat. Anda lebih tahu."
Keluar saja yang tidak mau terlibat, biar kulakukan sendiri. 2 dari 3 orang itu membungkuk sebelum keluar, namun hanya ada seorang yang masih duduk. Kamu gimana, Nduk? Apakah Atmojo akan ikut aku? Nggih, Mas, Atmojo siap menunaikan sumpah. Tapi tak ingatkan masih ada 2 keluarga yang belum memutuskan kemana mereka memilih. Sosok yang duduk itu berdiri. Ia mendekati seorang yang dipanggil Atmojo. Mira persis di sampingnya, masih mencoba melihat apa yang terjadi di sini. Saat tiba-tiba sosok itu berucap lirih, "Urung wayahe, belum waktunya," sembari menarik tangan Mira. Mira tersentak kembali. Rinjani menatapnya. "Sekarang ini dirimu sudah bersih. Aku masih bisa memberi pilihan." Mira menatap Rinjani, tangannya gemetar saat melihat wajah sosok itu. Saya siap," ucap Mira. Ia tak bergeming meski Rinjani sudah mengingatkannya. "Kamu bakal mati lagi. Tidak ada manusia yang kuat menerima ini kalau tidak mati terlebih dahulu." Rinjani membuka mulutnya sebelum mencekik leher Mira. Saat Mira membuka mulutnya, ia memuntahkan semuanya. Mira mengejang hebat. Rinjani masih menangis. Air matanya yang hitam perlahan kembali. Wajah keibuan dirinya terlihat di depan Mira. Sebelum semuanya gelap, Rinjani mengucapkan, "Terima kasih." Mira membuka matanya. Ia melihat Mayang di depan wajahnya. Mira memeriksa tenggorokannya, namun irisan leher yang tadi menggorok dirinya kembali pulih. "Dan kutukan Rinjani sudah ada dalam dirimu, begitu juga berkah yang dia miliki?" tanya Mayang. Mira mengangguk. Mayang menarik tangan Mira. Mereka berdiri bersama. Langit masih gelap, namun hujan sudah perlahan reda. "Sekarang bagaimana cara menolong Lindu?" tanya Mira. Mayang mendekati Mira berbisik, "Condro sudah gak butuh adikmu. Dia lebih butuh apa yang ada dalam dirimu. Adikmu sudah aman." Tapi Mayang menghentikan langkahnya. Ia terdiam melihat sekeliling. Gemerisik suara di sekitar tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Mira baru menyadari di tempat dia berdiri banyak sekali sosok yang familiar ia kenal. Undik Colo Anggodo datang. Hampir di setiap sudut, Mira dan Mayang melihat banyak sekali wanita dengan rambut disanggul membawa parang. Mira tahu siapa mereka dan betapa sintingnya mereka. Mayang pun tampak sudah pernah bertemu dengan mereka, namun ini adalah kali pertama Mayang melihat ada puluhan di sini. "Nak, ikut saya ya," kata salah satu wanita yang pernah Mira lihat. Mira melangkah mundur. Mayang juga tak banyak bergerak. Wajah sinting mereka masih ada di dalam kepala Mira. "Apa lari saja?" kata Mira berbisik. "Tak bisa, Mir. Lari di sini itu mustahil." "Lantas bagaimana?" Mayang menatap Mira. Ia berbisik, "Mereka mau dengan apa yang ada dalam dirimu. Gak ada cara lain. Semoga kita ketemu lagi." Mayang menggorok leher Mira untuk kedua kalinya. Kilasan terakhir yang Mira lihat sebelum semuanya hitam adalah Lindu yang tengah duduk di atas ranjang kosong. Tak berapa lama seorang pria tua melangkah masuk sebelum ia menyeringai pada Mira dan semuanya selesai. Mira membuka matanya. Ia tengah berada di sebuah ruangan dengan orang-orang yang tampak khawatir menatapnya. Saat melihat Mira, mereka berteriak satu sama lain. "Sudah sadar, pasien sudah sadar!" Mira berteriak meminta adiknya Lindu, namun orang-orang itu menghentikannya. Ia hanya bicara bahwa sudah 3 hari Mira dibawa ke tempat ini setelah dilakukan pencarian 1 minggu lebih dengan ditemukan 4 mayat yang tewas di atas gunung. Saat semua foto 4 mayat itu ditunjukkan, Mira mengenali semuanya. Itu adalah Guntur, Eka, Rasid, dan Mayang. Mira tidak tahu harus mengatakan apa selain apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Bersambung.